Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Hidayat Barokah. Saya berasal dari PTPN 4 Regional 3. Saya berasal dari unit kebun Tanjung Medan. Saya di unit kebun Tanjung Medan sebagai asisten tata usaha, baik di kebun maupun di PKS. Bapak dan Ibu, hari ini saya coba memberikan materi terkait dengan fungsional, yang beberapa materi di dalamnya berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, pemasaran, pengawasan dan kepatuhan, serta perencanaan dalam bisnis. Kita akan memberikan gambaran secara singkat, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh Bapak dan Ibu semua. Yang pertama terkait dengan akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan adalah suatu kegiatan menyajikan informasi yang bersifat keuangan mengenai suatu hal atau kesatuan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi. Apa saja yang merupakan output dari akuntansi keuangan? Yang pasti kita hasilnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah suatu catatan keuangan suatu perusahaan yang dapat menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan itu sendiri atau laporan keuangan itu sendiri biasanya meliputi yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan aktivitas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Kalau saya melihat di unit kerja kami lah, terutama di Tanjung Medan, itu laporan kami nanti hasil akhirnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, kalau yang untuk pabrik biasanya kita nanti fokuskan ke LM16, kalau untuk yang kebun itu di LM13. Baik, secara klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, ada biaya tetap, itu yang biaya yang sifatnya tetap pada rentang waktu tertentu. Kalau saya lihat di unit kerja saya itu seperti biaya gaji. Biaya gaji itu sudah ditentukan berdasarkan jabatan dan golongan seseorang. Kalaupun ada perubahan itu mungkin terjadi setiap tahun karena adanya penilaian karyawan. Kemudian adanya biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total akan selalu berubah secara profesional dan perubahan secara aktivitas. Salah satu contohnya yang ada di unit kerja kita seperti premi panen ataupun premi pengolahan. Seperti di pengolahan mungkin premi itu diberikan berdasarkan apa yang diolah atau berapa jumlah yang diolah. Jadi yang diolah itu setiap hari pasti akan berubah dan preminya juga pasti akan mengikuti. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya yang pada kondisi tertentu akan menjadi biaya tetap dan pada suatu kondisi tertentu juga akan menjadi biaya variabel. Kemudian untuk perusahaan jasa kita ada terbagi menjadi dua klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya langsung, artinya biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk dan jasa yang dihasilkan, seperti biaya gaji yang diberikan kepada narasumber. Kemudian yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost, adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya ini dikeluarkan untuk mendukung proses menghasilkan produk dan jasa. Seperti apa sih? Biaya pelatihan, biaya kantor, biaya pemeliharaan gedung, dan biaya keamanan. Baik, itu sekilas terkait dengan akuntansi dan keuangan. Kemudian kita akan sedikit membahas terkait dengan pemasaran yang ada di PTPN 4 Regional 3, khususnya untuk di unit kerja. Kalau untuk di unit kerja memang dia tidak terkait langsung dengan proses pemasaran, hanya saja kita termasuk bagian dari proses pemasaran, karena seperti di tempat kami atau di PTPN 4 Regional 3 di Tanjung Medan, proses yang kami lakukan adalah kalau dari tanamannya, pada saat tanaman dihasilkan itu akan dikirim ke pabrik. Nah, pabrik setelah diolah itu akan menghasilkan CPO dan PK. Nah, kita mendapatkan informasi atau mendapatkan tujuan pengiriman itu dari kantor pusat. Jadi kita terima DO, kemudian kita melakukan pengiriman sesuai dengan DO yang ada.
Artinya intinya pemasaran yang dilakukan oleh pusat itu tujuannya adalah untuk mencari laba bagi perusahaan dengan memberikan atau menciptakan suatu produk atau CPO yang baik yang sesuai dengan keinginan dari pembeli. Apabila pembeli mintanya bagus, maka yang harus kita siapkan juga bagus sehingga harga itu bisa sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk selanjutnya terkait dengan pengawasan dan kepatuhan. Secara keseluruhan, pengawasan ini adalah upaya sistematis ya oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Menekankan pada 3 hal. Yang pertama, adanya rencana, standar, dan tujuan serta tolak ukur yang akan dicapai. Yang kedua, adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, adanya usaha untuk membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar atau rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan kepatuhan itu artinya menurut perintah, kemudian taat terhadap aturan dan berdisiplin. Fungsinya apa? Fungsinya adalah yang pertama, bagian dari pelaksanaan framework atau manajemen risiko, menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi, kemudian menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam mengelola risiko dan untuk meningkatkan